أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai seorang mukmin, khususnya sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki yang memimpin rumah tangga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini mengajari kita tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Bahwa kita diberi amanah untuk bisa menyeimbangkan tanggung jawab kita terhadap pasangan kita, tanggung jawab kita terhadap anak, tanggung jawab kita juga terhadap orang tua kita yang masih hidup, terhadap kerabat-kerabat kita, terhadap teman-teman kita, sahabat kita, kemudian tanggung jawab yang lain dalam pekerjaan, dalam urusan hobi, dalam urusan sosial, masyarakat. Semua punya tanggung jawab yang semua menarik kita untuk mengambil waktu dan pikiran, kesempatan kita. Tanggung jawab terhadap tubuh kita sendiri, kesehatan kita sendiri, kita harus menjaganya dan memerlukan waktu, memerlukan perawatan, juga memerlukan waktu dan tenaga. Sehingga apabila kita misalkan hanya fokus pada satu tanggung jawab saja, saya ingin menjaga kesehatan saya saja tanpa memikirkan tanggung jawab yang lain, maka ini bisa menyebabkan tanggung jawab yang lain akan tidak terurus, sehingga kehidupan kita menjadi banyak trouble, banyak masalah. Ada orang ya yang terlalu bersemangat di dalam urusan sosial misalnya. Dia suka kumpul-kumpul di masjid, di komunitas sosialnya. Kemudian setiap ada kejadian atau bencana atau panggilan untuk sukarelawan, dia datang pertama kali. Tapi kemudian ada tanggung jawab yang dia tidak urusi, tanggung jawab yang dia lupakan, sehingga menyebabkan tanggung jawab yang lain terkurangi, tidak mendapatkan porsi yang tepat. Istrinya tidak dididik, anaknya kurang diperhatikan. Dia berjuang untuk umat, menghabiskan waktu pikirannya untuk menjadi sukarelawan, kemudian anaknya sendiri, istrinya sendiri kurang dididik. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Furqan, termasuk sifat ibadur rahman adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila mereka berinfak lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan tidak kurang, tidak sedikit sekali sehingga kurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam ayat ini bahwa kita harus berusaha untuk seimbang. Dan seimbang ini perlu latihan untuk bisa berjalan seimbang. Seperti kita misalkan naik motor atau naik kendaraan, naik sepeda itu bisa seimbang kalau kita banyak berlatih. Dan Allah mengajarkan agar kita selalu berdoa, minta ampun kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang kita tidak bisa adil dan seimbang. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Ya Allah, ampunilah kami di dalam perbuatan-perbuatan kami yang berlebih-lebihan. Melebihkan tanggung jawab dalam satu hal kemudian akan menyebabkan tanggung jawab yang lainnya menjadi terbengkalai. Ini mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk bisa menjadi orang yang adil dan seimbang di dalam menjalankan tanggung jawab yang ada di pundak kita.